Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helaza Putri Utami dari kelas PBI 2C dengan NPM 20114400073. Baiklah, dalam video ini saya akan menceritakan mengenai seputar cerita tentang sejarah pendidikan Islam. Sejarah awal pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan adalah prioritas utama masyarakat Muslim pada masa awal kedatangan Islam. Di samping karena besarnya arti pendidikan dan juga karena proses Islamisasi yang mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran, kendati dengan sistem yang sederhana, pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem Halaqah. Halaqah yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, bahkan di rumah-rumah para ulama. Di awal tahap pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal. Sistem awal pendidikan Islam masih bersifat informal, tidak ada jadwal hari dan waktu tertentu, ataupun tempat khusus sebagai sarana belajar tetap, sehingga semua tidak terprogram dengan jelas. Hal inilah yang memicu munculnya sistem pendidikan formal yang terencana, punya waktu dan tempat, serta materi tertentu yang telah terstruktur. Macam-macam lembaga formal Islam pertama di Indonesia. Yang pertama ada pesantren. Banyak yang berpendapat bahwa pondok pesantren muncul pertama kali pada zaman Wali Songo. Dan orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah masjid dan langgar. Dengan terbentuknya masyarakat Muslim yang semakin lama semakin berkembang, maka kebutuhan akan tempat yang khusus bagi umat Muslim mutlak diperlukan. Maka dibentuklah masjid dan langgar sebagai tempat untuk kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian yang ketiga ada surau. Surau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat atau rumah bagi umat Islam untuk melakukan ritual ibadah seperti sembahyang dan mengaji. Jadi, surau adalah tempat untuk sarana beribadah, pendidikan, sosial, dan budaya. Selanjutnya, sejarah pendidikan Islam di Indonesia zaman kerajaan. Seiring berjalannya zaman, Islam pun kian berkembang dan perkembangannya semakin pesat, hingga terbentuklah beberapa kerajaan yang tercatat dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kerajaan bersistem pendidikan Islam di Indonesia diantaranya ada Kerajaan Aceh Islam ke-1, Kerajaan zaman Wali Songo, Kerajaan Islam di Maluku, dan Kerajaan Islam di Sulawesi. Selanjutnya, sejarah pendidikan Islam pada zaman penjajahan. Pada abad ke-17 dan 18, pendidikan kejuruan masih belum didirikan, baru pada abad ke-19 didirikan. Sementara untuk pendidikan Islam, untuk masyarakat pribumi tidak menjadi soal, karena masih banyak sistem-sistem pendidikan pesantren, langgar, dan madrasah yang masih berjalan terus. Sementara untuk sekolah-sekolah untuk pegawai dan masyarakat pribumi yang beragama Kristen sudah diatur oleh VOC. Kemudian pada abad ke-18, VOC mulai bergerak mengalami kemunduran dan tidak sanggup lagi mengendalikan laju pemerintahan bagi masyarakat jajahannya, sehingga pemerintahan pun diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya adalah pendidikan Islam pada zaman Jepang. Sikap Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata jauh lebih baik ketimbang pada masa pemerintahan Belanda, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas melakukan kegiatannya. Jepang tidak begitu mementingkan masalah agama, tapi lebih fokus pada cara memenangkan peperangan. Malah, Jepang memberikan keleluasan dalam mengembangkan pendidikan. Jepang menilai bahwa agama adalah sarana penting untuk menanamkan pengaruhnya pada setiap masyarakat hingga ke renung hatinya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.